Hari ini ada dua materi. Yang pertama switch case. Lalu ada perulangan. Saya harap kalian sudah membuka materi yang saya share. Ada berapa perulangan teman-teman? Ada 3 ya secara umum ya. 1 for, terus while sama do while. Oke, hari ini materi ini dulu. Yang pertama switch case. Nah ini kemarin coba saya full screen ya biar terlihat ya. Yang perhatikan yang ada di kotak merah ini. Ini langsung contoh codingnya saja lah ya. Perbedaannya dengan if apa teman-teman? Nah perbedaannya dengan if, kalau if itu bisa bersifat range. If variabel lebih dari 5 itu range teman-teman. Lebih dari 5 itu berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Variabel kurang dari 10. Nah itu kan bersifat range ya. Berarti kan bisa 1, bisa 2, bisa 6, bisa 8 dan sebagainya. Tapi tidak di switch case. Di switch case itu kondisi angka pasti. Bukan angka, nilai pasti. Gitu ya. Jadi di sini switch seperti ini berarti sintaksnya switch ya teman-teman ya. Switch dalam kurung variabel yang ingin dicocokkan. Nah terus ada kurung kurawal. Nah ini kebiasaan kalau bikin switch itu berarti kurung buka tutup, kurung kurawal buka tutup. Ini aja barisnya lumayan ya. Kalau kelupaan bikin kurung kurawal tutup, pusing pasti itu. Nah case ini mencocokkan apakah, cara membacanya seperti ini ya, apakah grade itu A? Ya, kalau ya berarti menjalankan di dalam perintahnya. Perintahnya ngapain gitu ya. Break itu untuk berhenti. Jadi dia tidak diteruskan di bawah. Tidak diteruskan ke bawah. Jadi hanya berhenti di sini saja. Disimak di slide-nya. Depan slide-nya ya. Oke. Apakah kondisinya A? Apakah kondisinya B? Apakah kondisinya C? Nah itu. Nah kalau contoh ini nilai lebih dari 80. Nilainya berapa tapi kan nggak ngerti. Anggap aja nilainya berapa ya? 100 lah ya. Nilainya tuh 100. Berarti 100 lebih dari 80 bener ya? Berarti grade-nya A. Nah berarti switch grade-nya A. Apakah nilainya A? Ya. Berarti dia akan menjalankan grade A lulus gitu. Nah yang paling bawah itu ada default. Default itu apa teman-teman? Kondisi jika case-nya ini tidak terpenuhi, tidak ada yang cocok. Itu switch case. Nah kemarin kalau kalian bikin menu ya, sebentar, saya kasih contoh gini ya. New Java class, misalkan apa? Latihan switch case, public static void main. Misalkan ada pilihan menu ya, kemarin ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian 3, terus pembagian ini ya. Oh ini 4. Terus saya butuh variabel, berarti integer pilihan.
sama dengan 0. Saya butuh berarti dialog ya. Input operator. Tidak perlu angka 1, angka 2 dulu, ini sekedar mencoba saja. Nah, berarti bikin scannernya dulu ya. Scanner input sama dengan new scanner sistem titik in. Terus pilihan sama dengan input titik next integer. Next apa ini? Next integer ya. Ada 2, yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Oke. Nah, ini berarti boleh pakai switch. Switch berarti apa? Pilihannya. Berarti pilihannya apa? Pilihannya kurung kurawal buka tutup. Nah, jadi seperti ini aman teman-teman. Jadi enggak apa buat kurung bukanya doang. Masih sering seperti itu. Masih ada beberapa yang ketika saya lihat ketinggalan gitu ya. Case 1 berarti kalau memang takut kelupaan ketika membuat case itu dibuat breaknya sekalian. Nah ini. Nah jadi kita ngoding dengan tenang. Ingat ya, kita bikin logiknya aja perlu berpikir. Jadi kita mengurangi beban pikiran kita ya. Kayak kurung kurawal gini itu kalau kelupaan tuh mengganggu gitu. Berarti nanti apa ini? Berarti ini penjumlahan. Nah gini ya, 1 berarti penjumlahan, 2 berarti pengurangan gitu. Nah ini di copy aja sih. Ini sebagai contoh aja ya, kalau tugasnya nggak sama kayak gini nggak apa-apa ya. Berarti ini pengurangan. Nah ini. Nah kemarin ada bikin case-nya itu 1 baris kayak gini, hampir semuanya yang pakai switch case. Gini toh? Iya, jangan di enter. Nah kayak gini, jadi rapi. Kalau kalian paksa seperti ini, tapi kemarin ya apa-apa lah, saya biarkan dulu lah. Kalau kalian buat seperti ini, kalau di format, formatnya mana ya? Format, nggak bisa merapikan codingnya, nggak bisa ya? File usage, refactor, nggak bisa ya. Kalau VS Code kalau di save bisa merapikan ya. Ini strukturnya seperti ini teman-teman. Jadi jangan di satu line gitu, jangan. Jadi case 1 break, case 2 break, terus tengahnya ada perintahnya. Jadi tidak satu line gitu, jangan ya. Oke, itu dari perulangan. Berarti next materi. Nah, ini yang perulangan ya, for. Coba saya full screen dulu. Yang belakang bisa terlihat. Oke. Gini teman-teman. Perulangan itu berarti ada suatu perintah atau beberapa perintah yang dijalankan secara berulang. Nah, berulangnya berapa kali atau bagaimana cara mengulangnya itu harus ada batasan. Jadi dari berapa, dari urutan ke berapa sampai ke urutan berapa. Jadi perulangan itu jelas kapan dia dimulai dan kapan dia harus berhenti, gitu ya. Nah ini saya jelaskan, ini diagram alur. Diagram alur kalau dalam bahasa Inggris namanya apa? Flow chart.
Nah, ini seperti ini. Di sini ada titik mulainya. Lalu di sini ada kondisi atau keputusan ya, for atau kondisi. Kalau dia masih memenuhi kondisi, ini ya yang saya lingkar-lingkar ini ya, di kursor saya ini, kalau dia masih memiliki kondisi bernilai benar, kondisinya bernilai benar, maka dia akan menjalankan suatu perintah. Itu ya. Lalu setelah perintah itu, dia akan dikembalikan ke pengecekan. Jadi ini akan berulang-ulang terus gitu. Nah, jika kalau kondisi ini sudah tidak memenuhi syarat, dia akan berhenti. Itu konsepnya perulangan. Nah, gitu ya. Perhatikan screenshot di samping. Ini cara membacanya seperti ini, for. Itu dari dulu sintaksnya sudah seperti itu. Jadi tidak perlu kita perdebatkan ya. Integer i, Pak kenapa kok i? I itu kependekan dari indeks. Biar pendek, jadinya ditulis i gitu ya. Itu memang seperti itu. I sama dengan 1. Berarti startnya awal itu berapa? 1, teman-teman, 1. Lalu perulangan ini itu berhenti sampai di indeks ke 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada sama dengannya ya. Berarti kalau ada sama dengannya kan dia ikut. Lalu di sini ada increment i++. Ini ditangkap dulu saja. Ini agar menambahkan variabelnya itu 1, 1. Berarti dari 1 ditambahkan 1 jadi 2. Ditambahkan 1 lagi jadi 3 dan seterusnya. Cara membacanya seperti ini. Perhatikan dulu. I sama dengan 1. Apakah I kurang dari sama dengan 5? Benar atau salah? Saya ulangi. I sama dengan 1. I-nya 1 ya berarti ya. I kurang dari sama dengan 5. Benar atau salah? Benar. Berarti kalau benar, dia langsung menjalankan ini kursornya mana sih? Nah, menjalankan di sini. Sistem out println perulangan ke i yang dicetak berarti berapa? I-nya tadi berapa? 1. Benar ya? Lalu baru naik lagi ke kelihatan ya? Udah, saya tak tunjuk-tunjuk aja. Lalu naik lagi ke sini. I++, I-nya berapa tadi? 1 ditambahkan 1, 2. Lalu dicek di sebelahnya. I kurang dari sama dengan 5. Bener apa salah? 2 kurang dari sama dengan 5. Bener ya? Dia menjalankan ini. Berarti I-nya di sini cetaknya berapa? 2. Posisinya I-nya 2. Naik lagi. I++, I-nya jadi berapa? 3. Dicek lagi, I kurang dari sama dengan 5, bener gak? Benar, berarti dia cetak I-nya berapa? 3 apa? 3. Masih 3 kok. I++ jadi berapa? 4. I kurang dari 5 sama dengan 5, bener apa salah? Berarti jalan. Berarti di sini berapa? 4 apa 5? 4. Terus di plus lagi 5 kurang dari sama dengan 5. Salah benar. Kurang dari sama dengan 5. 5-nya ikut gak? Kurang dari sama dengan 5. Ikut ya? Berarti masih bernilai benar. Sistem out println I berapa yang dicetak di sini? 5. 5 plus berapa? 6. 6 kurang dari sama dengan 5. Salah, berhenti perulangannya.
Paham? Paham ya? Ulangi Pak, ya nanti videonya silakan diulangi. Oke, itu cara kerjanya. Itu cara kerjanya for. Nanti di sini ada percobaan nanti silakan bisa di trial. Ini ya. Pak, apakah perintahnya hanya ngeprint tok gini? Tidak. Kalian bisa memberikan perintah yang lain. Tapi ini konsepnya dulu dipahami, bukan dihafalkan. Paham ya teman-teman ya? Tidak dihafalkan. Otak kita tidak dirancang untuk menghafal sebetulnya. Tapi memang bisa untuk dibiasakan. Apakah Pak Haji hafal? Enggak. Jangan salah. Oke, itu for. Sekarang while. Perhatikan dulu ya, yang while. Kapan saya harus pakai for? Kapan saya harus pakai while ya Pak? Itu bebas. Jadi it's okay. Kalian mau pakai for boleh, pakai while boleh, pakai do while, it's okay, tidak apa-apa. Perhatikan diagram alur di sebelah kiri. Ini ya sama sih. Intinya ada titik mulai, lalu while. Kalau dia bernilai true, dia melakukan proses. Kalau dicek lagi, dikembalikan ke sini, dicek. Kalau gagal, kalau tidak memenuhi kondisi, dia bernilai false, terus selesai. Artinya ada titik awal, ada titik akhir. Perhatikan screenshot snippet di samping ini. Perulangan while. Integer i sama dengan 1. Ini sintaksnya seperti ini. Ini indeksnya i ya, sama dengan 1. Lalu while di sini itu langsung dicek. Berarti seperti biasa, ketika kalian bikin while, kurung buka tutup, kurung kurawal buka tutup. Dah, itu mutlak. Itu mutlak seperti itu. Yuk sama-sama ya teman-teman ya. I kurang dari sama dengan 5. Bener apa salah? I-nya nilainya berapa? 1. Berarti di sini perulangan ke 1. Fokus. Di akhir perintah ada i++. I-nya sekarang jadi berapa? 2. Kembali lagi ke pengecekan. I kurang dari sama dengan 5. Benar apa salah? Benar. Cek lagi. Perulangan ke berapa? 2. I++ berapa? 3. I kurang dari sama dengan 5. Benar. Ke 3 apa 4? Adit, kenapa 4? Hah? Nah ini, ketika ini saya ulangi ya teman-teman ya, saya ulangi sekali, perhatikan baik-baik. Ini memang harus ini. I-nya awalnya berapa? 1. I kurang dari sama dengan 5, bener gak? Bener. Berarti kan belum ada perintah untuk menambahkan, iya kan? Berarti sekarang di sini berapa? Masih berapa? Masih 1. Dit, itu ya. Kok di sini tiba-tiba jadi 2? Dari mana? Ini bukan sulapan gitu ya. Nah, baru di sini ada perintah increment. Berarti I-nya sekarang 2. Sekali lagi ya. I kurang dari sama dengan 5. Bener apa salah? Berapa tadi? Enggak, ulang. 2 ya. Berarti dicetak di sini berapa? 2. Karena belum ada perintah untuk menambahkan. Nah, di sini dia baru berubah jadi 3. Kemudian dicek. Cek terus. 5-nya ikut nggak kalau kayak gini?
Ikut ya, masih bernilai benar ya kalau 5. Kalau sudah 6 berarti dia bernilai salah. Bisa dipahami? Saya tak stop dulu recordingnya. Ini konsep dari dulu sampai sekarang seperti ini gitu ya. Jadi kalian kalau nanti sudah dewasa, sudah di profesional gitu ya, 10 tahun 20 tahun lagi, for while duel akan seperti ini, nggak akan berubah jadi apa lagi, itu nggak akan. Karena saya angkatan kuliah 2014 14 tambah 6 tambah, udah banyak ya, 7 tahun yang lalu saya kuliah ya seperti ini. Jadi dari Pak Haji kuliah belajar programming ya for well ya seperti ini gitu. Jadi tidak akan berubah. Kakaknya angkatan berapa mas? 2 tahun yang lalu. Masih seperti ini. Jadi tidak akan berubah. Gitu ya. Oke. Pindah bahasa pemrograman lain pak. Apa? Yang kalian belajar apa? Kelas 10 ini. Yang jangan yang HTML. Yang apa? Bukan CSS. Yang ada programmingnya. Diajarkan JavaScript? Belum. Sisa? Unity? Sudah ya Unity ya? Oke ya udahlah. Oke. Ya. Pindah bahasa lain pak, JavaScript, PHP, Flutter segala macam ya kayak gini, nggak mungkin berubah lagi. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan perulangan yang terakhir. Nah ini apa yang temennya well? Temennya well apa tadi? Temennya for. Do well. Ini ya yang terakhir ya. Perulangan ini agak sedikit berbeda konsepnya. Sama, ada batas awal sampai batas akhir, tapi ada sedikit perbedaan dengan while. Perbedaannya adalah kita langsung saja ya di sini ya, flowchartnya ya. Mulai langsung do, berarti langsung dilakukan perulangan. Kalau yang tadi kan for dicek dulu kondisinya, kalau while dicek dulu kondisinya. Kalau do while itu untuk yang pertama kali itu dijalanin dulu tanpa dicek kondisinya. Nah ini ya, mulai do, jadi dilakukan perulangannya, prosesnya ini. Ngeceknya baru belakangan di sini. Masih bernilai benar apa tidak? Kalau masih bernilai benar, berarti dikembalikan ke do lagi. Kalau tidak, selesai, berarti finish gitu ya. Perhatikan snippet di samping. Variabelnya y. Y sama dengan berapa teman-teman? 1. Terus di sini ada do. Berarti disuruh langsung ngerjain. Sistem out println perulangan ke berapa? 1. Lalu increment y++ berapa? 2. Lalu baru dicek y kurang dari sama dengan 5. 2 kurang dari sama dengan 5 bernilai benar ya. Kalau benar berarti dilempar lagi ke atas. Do. Perulangan ke, ada perintah menambahkan? 2. Ayo, jangan bingung. Jadi di sini tadi ditambahkan ya 2 ya. 2 kurang dari 5, benar. Dilempar ke atas. Di atas ada perintah menambahkan enggak ada. Berarti y-nya masih bernilai 2. 2 plus 3. 3 kurang dari sama dengan 5? Benar. Nilainya masih berapa? 3. Dikembalikan ke atas, berarti y-nya 3. Nah, y++ berarti 4.
4 ya, dan seterusnya. Itu perulangan saya rangkum sedikit perbedaan antara for, while, dan do while. Ini analogi sih ya. Kalau for itu sudah diketahui jumlah prosesnya berapa gitu ya. Sudah diketahui jumlah prosesnya berapa gitu. Kalau while itu sebenarnya belum diketahui jumlah prosesnya berapa, tapi dilakukan ngecek dulu gitu. Gitu. Kalau do while sama, belum diketahui jumlahnya, tapi jalanin dulu deh, jalanin dulu satu, terus baru dicek belakangan gitu. Nah kalau dianalogikan seperti ini, kalau yang for itu, kamu punya bensin berapa liter, itu dipakai berapa kali, itu sudah tahu. Gitu. Nah kalau yang while itu, kamu punya berapa bensin berapa liter, baru dinyalain gitu. Jadi ngecek dulu lah. Tapi berapa kali ya saya bisa pakai, ya itu nanti belakangan, ngeceknya belakangan. Kalau yang for bensinnya berapa liter, dipakai berapa kali, itu sudah dihitung gitu. Nah kalau yang duel yang terakhir, ini gimana ya, saya nyalain motor dulu deh, nah baru ngelihat isi bensinnya gitu, kayak dinyalain dulu lah, oh udah bisa kok, tapi nanti baru ngelihat bensinnya berapa liter gitu. Itu sih materi dari ini. Selanjutnya apa ya, ini string jangan dulu lah, kita main logiknya dulu, perbedaan antara for, while, dan do while. Oke, ini saya record ya, silakan.